Nggak apa-apa. Biasa orang angku itu bakal kalah, itu biasa ya. Mungkin ada yang angku dan sombong. Nggak apa-apa. Itu hal yang lumrah. Ini bukan angku dong. Al-Quran sudah menjanjikan bahwa setiap jabatan pasti dipergilirkan. Nggak mungkin orang akan menang-menang terus. Suatu saat insya Allah pasti kalah. Itu firman Tuhan. Survei ini setelah U20 tapi sebelum deklarasi. Yang menjadi pelaku survei, peluang dia akan naik jadi lebih besar ketika sudah deklarasi. Jadi sebenarnya ini survei, kita masih butuhkan satu survei lagi untuk menghitung pasca deklarasi seperti apa. Kalau dilihat dari trennya, ya kita melihat peluang Ganjar sangat besar ya. Dalam waktu tidak lama dia akan sangat potensial untuk menyalip Prabowo karena selisihnya cuma 1 koma kan. Cuma 1 koma itu kalau sekarang dilakukan survei pasca deklarasi harusnya dia sudah melewati Prabowo. Itu yang saya lihat kalau dari surveinya tadi. Bagaimana kemudian kita akan menyikapi ini? Kalau menurut saya PDI Perjuangan sudah bergerak lebih cepat dari mereka yang duluan declare. Gitu loh. Kalau kemudian belum dideklarasikan saja, nilai surveinya Ganjar cuma selisih 1 koma dengan Prabowo yang sudah deklarasi sekian lama. Kalau kemudian angka survei tadi sebelum deklarasi, sementara Prabowo sudah deklarasi sekian lama sebagai calon presiden dari Gerindra, ya tentu sebuah perbandingan yang tidak apple to apple ya. Perbandingan apple to apple itu kalau sudah sama-sama deklarasi. Kenapa demikian? Dari apa yang terjadi pada Anies, dia sempat naik saat deklarasi. Tadinya dia di bawah, lalu dia sempat naik pada deklarasi. Artinya deklarasi ini sangat signifikan untuk kemudian mendongkrak elektabilitasnya, keterpilihannya. Jadi kalau mau dibuat apple to apple adalah seluruh capres setelah dia deklarasi. Dan kalau dari trennya, saya percaya bahwa setelah deklarasi, disurvei, maka Prabowo akan jauh di bawah Ganjar. Bagaimana kita mau takut atau kita khawatir kalau melawan Prabowo yang berkali-kali kalah gitu loh. Prabowo belum pernah punya pengalaman menang, pengalamannya kalah terus. Sebenarnya nggak menyenangkan buat kita bertanding dengan orang yang berkali-kali kalah. Apa kayaknya gimana gitu, nggak asik gitu loh. Baik. Sorry Andre. Oke lah. Nggak apa-apa. Biasa orang angku itu bakal kalah, itu biasa ya. Dan mungkin nggak baca sejarah juga. Ya, Abraham Lincoln itu kalah 20 kali, yang ke-21 kali maksudnya begini Andre, dan menjadi presiden Amerika. Jangan emosional dong lo, gimana? Nah, gue masih tahu sejarah. Kita butuh lawan yang juga pernah menang gitu loh. Kalau lawan yang kalah terus nggak apa ya, nggak greget gitu loh, Andre. Nggak apa-apa. Kalau angku dan sombong itu nggak apa-apa. Mungkin ada yang angku dan sombong. Nggak apa-apa. Itu hal yang lumrah. Ini bukan angku dong. Kita cuma berharap ada perbandingan yang memang apple to apple. Ada pertarungan yang memang apple to apple. Misalnya, petinju yang sudah menang sekian kali, kemudian masuk ke ring tinju dengan petinju yang sudah menang dengan jumlah yang hampir sama. Nah ini kan agak kurang asik ketika kita diadu yang berkali-kali menang dengan yang belum pernah menang gitu loh. Itu doang, jadi jangan anggap bahwa jadi gini, boleh saya jawab nih pernyataan Aldiana Pitupulu ini? Boleh. Pertama ya, Pak Prabowo itu banyak menghasilkan pemenang-pemenang. Jokowi, Ahok itu Pak Prabowo yang mengusungnya, bahkan meyakinkan Bu Mega, karena Bu Mega pengennya Fauzi Bowo waktu itu satu ya. Yang mungkin kedua, yang kedua, sebentar dulu gantian, boleh dong? Iya deh. Yang kedua, Anies Baswedan yang diusung Uda Widi tadi juga Pak Prabowo yang mengantarkan jadi menang jadi gubernur, diantarkan dimodali jadi gubernur
DKI. Jadi dan bahkan sejarah juga mencatat Abraham Lincoln itu berkali-kali kalah ya di berbagai pertarungan sampai 20 kali kalah. Yang pertarungan yang ke-21 beliau baru menang menjadi presiden Amerika dan meninggalkan legasi terbaik dalam sejarah peradaban Amerika. Jadi nggak ada masalah. Dan satu lagi ya, Al-Quran sudah menjanjikan bahwa setiap jabatan pasti dipergilirkan. Nggak mungkin orang akan menang-menang terus. Suatu saat insya Allah pasti kalah. Itu firman Tuhan. Jadi santai saja. Mungkin ada yang merasa menang terus, ya pasti jabatan itu akan dipergilirkan. Kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Ya 2024 kita gantian Pak. Silakan Pak Adian. Ya ini udah giliran dari Jokowi ke Ganjar. Artinya bahwa proses pergantian itu terjadi. Kita kan tidak bicara Jokowi 3 periode toh. Itu pertama. Terus kedua, mungkin Prabowo punya kemampuan memenangkan orang, tapi tidak punya kemampuan memenangkan dirinya. Nah ini juga dua hal yang berbeda, Andre. Tapi maksud gua sebenarnya, mohon maaf nih, tidak bermaksud angkuh, tidak bermaksud merendahkan, tidak. Cuman bisa nggak sih kita dapatkan lawan yang memang seimbang gitu loh? Itu doang, Andre. Oke. Bang Adian. Ya. Boleh saya jawab? Boleh. Waduh, ini udah kayak talk show di TV ya. Singkat aja Bang Andre. Kalau nggak selesai kita. Karena cawapresnya Pak Ganjar juga belum ada nih PDIP. Kalau memang sekali mana cawapresnya? Jadi tapi memang dulu yang dimasuk dipergilirkan itu dari PDI Perjuangan ke Gerindra. Itu yang masuk dipergilirkan. Itu satu. Yang kedua adalah nggak apa-apa Bang Adian begitu angkuh dan sombong, tapi pasti deklarasi Bu Mega 1 hari sebelum Lebaran itu menunjukkan paniknya ya PDI Perjuangan melihat hasil survei indikator itu yang menyatakan Pak Prabowo unggul hampir 5% ya, dan juga Gerindra sudah memepet habis PDI Perjuangan. Mungkin kalau nggak margin of error mungkin yang unggul Gerindra, tapi nggak apa-apa. Nanti kita uji saja. Biasa kalau ada orang yang begitu angkuh, begitu sombong, itu hal yang lumrah. Nggak apa-apa. Sekarang kita uji aja. Ya, kita gerak sedikit. Mungkin saya mau tanya singkat aja jawab Bang Adian. Lantas cawapresnya siapa? Bentar dulu. Bagaimana lu bilang bangga pada kemenangan itu sebuah keangkuhan? Nggak bisa dong. Orang menang boleh bangga, dan bangga itu bukan sebuah keangkuhan. Justru menurut gua, ketika kita diadu dengan yang kalah berkali-kali, itu sebuah kesombongan. Jangan. Kita harus diadu dengan yang sepantar. Begitu loh, nggak selesai berbalas pantun. Emang agak selesai. Bang Adian, makasih banyak. Intinya bahwa yang menang itu 2019. Mungkin 2024 belum tentu menang. Iya. Nah, kalau kemudian Andre melihatnya sebagai kompetisi partai, PDI dengan PDI Perjuangan dan Gerindra, ya kita harus lihat hasil perolehan pileg. Oke, ya udah. Kalau kemudian kita bicara capres, ya kita bicara Ganjar dan Prabowo. Oke. Baik, cukup Bang Adian, cukup Bang Andre, bahwa pilpres ini nggak cuma soal Gerindra sama PDIP kok. Bang Andre, udah. Saya ke Bang Doli dulu. Menghina pimpinan saya gitu loh. Iya. Nanti kita akan berdebat. Kami Gerindra, Pak Prabowo mengajarkan untuk menghormati lawan. Tapi kami tidak pernah takut menghadapi tantangan siapa saja.